Ulangan pasal yang pertama, judulnya sekarang saya mau bahas berkat di balik kata jangan. Ada sebuah cerita mengenaskan bangsa Israel itu membangkang. Aduh, persis kayak kita. Tuhan sudah bilang jangan, no, tetap go. Kalau Tuhan nggak ngomong apa-apa, diam itu harusnya don't go. Tapi dasar manusia memang kan keras kepala. Kalau nggak keras kepala namanya bukan tengkorak, ya kan? Ulangan pasal yang pertama ayat 41 sampai 46 bunyinya, riwayat kegagalan serangan ke bagian selatan. Musa cerita kembali pengalaman mereka di padang gurun. 41, lalu kamu menjawab, katamu kepadaku, kami berbuat dosa kepada Tuhan. Kami mau maju berperang menurut segala yang diperintahkan kepada kami oleh Tuhan Allah kita. Dan setiap orang daripadamu menyandang senjata perangnya, sebab kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah kepada mereka, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang, sebab aku, kata Tuhan, tidak ada di tengah-tengahmu. Nanti kamu akan terpukul kalah oleh musuhmu. Dan aku berbicara kepadamu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Kamu menentang titah Tuhan. Kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan. Kemudian orang Amori yang diam di pegunungan itu keluar menyerbu kamu. Dan mereka mengejar kamu seperti lebah dan mengalahkan kamu dari Seir sampai Hormah. Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu dan tidak memberi telinga kepada suaramu. Demikianlah kamu lama tinggal di Kadesh, yakni sepanjang waktu kamu tinggal di sana. Berkat di balik kata jangan, kalau Tuhan bilang no, don't go. Bahkan kalau Tuhan tidak memberimu afirmatif yes atau ya yang keras, jangan hengkang dari sana. Saya pelajari dalam hidup saya, kita nggak perlu ngeroh ya. Dalam hari ini ada beberapa orang yang sangat ngeroh. Ngaku-ngaku dengar suara Tuhan, kalau enggak gitu. Hal-hal tertentu tidak perlu dengar suara lagi. Kalau itu sudah jelas-jelas firman Allah. Nggak usah minta konfirmasi. Kalau Anda lihat di depan sana lampu hijau, itu berarti go. Lampu merah ya berhenti. Nggak usah minta konfirmasi lagi. Peneguhan nggak usah, tabrakan nanti. Tapi ada hal-hal tertentu yang memang perlu pergumulan lebih. Ada hal-hal yang perlu digumulkan dulu. Harus ada sebuah tuntunan berupa suara dalam hati minimal. Dan hal-hal itu yang requires you to pray more, atau yang mengharuskan Anda berdoa lebih, jangan gegabah please. Di salah satu ibadah saya jelaskan, jangan mau Anda itu dipojokkan harus membuat keputusan sekarang juga. Kalau enggak nanti diskonnya hilang. Ya sudah, terserah, diskonnya hilang aja. Nanti jangan-jangan kita beli sesuatu yang kita nggak perlu. Jangan begini, kalau kamu tidak mau sama aku, nanti kamu tidak akan punya jodoh siapa-siapa. Kalau orang suka nodong begitu, dia bukan jodohmu. Apalagi yang suka pakai suara-suara Tuhan. Tuhan bicara audible sama aku, kamu jodohku. Gini ya, tunggu ya. Suara audible itu bisa terjadi nggak? Bisa. Tapi nggak mungkin soal perjodohan gitu. Suara audible itu pasti untuk keselamatan satu negara, satu bangsa. Tuhan itu nggak murahan suara. Tuhan suka bicara, tapi nggak usah pakai cara yang sensasional. Kalau demi sebuah jodoh, ngapain pakai audible? Setuli apa kita? Waktu saya dulu lihat istri saya, itu saya pertama jatuh cinta sama istri saya itu, istri saya umur 14. Saya nggak tahu dia umur 14 sudah tinggi segitu. Saya umur 19. Saya dengar suara, itu istri. Tapi saya nggak pernah ngomong sampai kita nikah. Jangan main curang, sikut bawah. Istri saya ternyata nanti, saya sudah ngomong dulu nanti waktu kita sudah tunangan sih, 1 tahun sebelum pernikahan. Tapi istri saya ternyata memang perempuan itu curang. Ngomongnya sama saya setelah kita nikah, baru dia ngaku, iya sebenarnya aku juga dengar yang sama. Lu kok nggak ngomong dari dulu? Kenapa kamu tolak aku bertahun-tahun ya kan? Ya kan kamu kan, ya gitulah. Jadi andai kata dengar suara beneran ya, saya dengar suara beneran karena sekarang saya ngerti bahwa panggilan kami ini besar, panggilan kami berdua ini besar. Makanya Tuhan pakai tuntun begitu, bukan berarti kita harus jadi orang yang penting dulu, enggak. Cuman jangan ngaku-ngaku deh. Kalau iya itu diam simpan, biar buah yang berbicara, biar waktu yang menguji. Jangan percayalah kalau orang-orang todong, wah aku dengar suara audible. Ngomong aja, gue nggak mau nikah sama Nabi. Kamu cari Nabi ya, jangan saya. Kalau memang Tuhan mau bicara sama kamu, kenapa Tuhan gak bicara sama saya? Emangnya gue tuli? Gak usah ngaku-ngaku Tuhan bicara sama kamu. Tunjukkan aja sama aku kalau Tuhan memang ada di hidupmu. Wah gitu loh perempuan. Amin Bapak Ibu.
Ya. Tapi ada hal-hal tertentu yang memang perlu suara Tuhan dalam hidup kita. Nah, kepada hal-hal tersebut kita harus waspada. Janganlah kita gegabah. When God doesn't speak to you, don't move. Jangan bergerak kalau Tuhan tidak bicara apa-apa. Dalam hidup ini saya belajar sebagai herdernya Tuhan. Kemarin saya sama anjing kami German Shepherd di rumah. Saya kasih makanan kesukaannya persis di depannya. Langsung di depannya. Saya bilang, no. Saya mundur, saya latih. No, dia lihat saya. No. Lihat saya lagi, saya kasih bahasa India. Nehi, kusi-kusihe. Sebelum saya bilang, oke, dia gak berani makan. Sebelum dapat perintah, anjing aja ngerti perintah Tuhan. Ya, apalagi kita. Dalam hidup saya pelajari rahasia sukses cuma satu, nurut sama Yesus. Udah, nggak lebih nggak kurang. Buyao tanjia huanjia, tapi tanjia, nggak usah kita tawar menawar. Ya, Tuhan itu nggak perlu dilebih, nggak perlu dikurang. Nurut saja, itu rahasia bahagia. Amin. Lalu kamu menjawab katamu kepadaku, kami berbuat dosa kepada Tuhan. Ini cerita bagaimana mereka membangkang. Musa kan sudah bilang, kalian gak akan masuk ke Kanaan. Udah balik arah ke Laut Teberau. Termasuk Musa, lo kasihan. Gara-gara kalian aku dihukum Tuhan. Ya sudah, lu dan aku, kau dan aku sama-sama balik arah ke Laut Teberau. Yang masuk nanti Yosua dan Kaleb. Yang masuk adalah generasi yang di bawah 20 dulu. Ya, mereka sekarang umur 20-an. Yang masuk itu generasi itu. Lalu kamu menjawab, Musa aja sudah bisa nerima nih. Padahal Musa sendiri, aduh bayangin ya. Ini orang ya sudah 40 tahun susah payah, ujungnya gak dapat yang dia perjuangkan. Kalau mau bicara soal penasaran, Musa harusnya lebih gak terima. Apalagi Musa bukanlah smokernya. Dia second hand smoking, kena cancer. Dia cuma menghisap aja gerutu daripada umat Allah, yaitu bangsa Israel yang harusnya umat pilihan, tapi jadi umat yang tegar tengkuk di hadapan Tuhan. Musa ikut menghirup, dia yang kena kanker. Kalian yang menggerutu, aku yang dimarah karena aku turut-turut emosi. Harusnya Musa kan yang ngamuk. Musa aja bisa nerima. Coba lihat hal-hal yang membuat Anda dan saya nggak terima dalam hidup ini. Lihat coba tetangga Anda. Ya, lihat tetangga Anda. Coba cek tetanggamu, orang-orang sekelilingmu di dalam gereja, ada yang ngalamin persis atau mirip dengan Anda, bahkan lebih berat. Bisa nerima kok, kita nggak bisa nerima, kenapa? Kita kepahitan meninggalkan Tuhan, orang lain ngalami yang lebih berat aja tetap setia sama Tuhan, yang bisa berkata, sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap, gunung batuku tetaplah Allahku. Orang itu ngalami begini, dikecewakan dari gereja ke gereja, dia tetap ke gereja. Kita kesenggol dikit aja udah gak kenaan dan kita gak mau lagi pelayanan. Orang Israel ini agak sedikit salah hatinya. Harusnya mereka lihat Musa, kalau Musa aja bisa nerima, nurut, follow the leader. Kalau leaderku bisa nerima, aku ya harusnya bisa nerima lah. Enggak, keluarlah mereka sok jagonya. Tapi menurut saya begini loh, mereka mencoba memanipulasi Allah. Iman itu bukan iman-imanan. Jangan kira iman itu bisa memanipulasi Tuhan. Iman itu bukan tujuannya untuk setir Tuhan. Iman itu untuk mentaati perintahnya. Iman itu tujuannya untuk nurut sama instruksi, bukan untuk membuat instruksi sendiri. Iman itu bukan begini loh, aku imani Tuhan harus berikan. Iman itu tahu lebih dulu apa yang merupakan janji Tuhan, dan itu adalah waktumu menerima. Dan kita klaim berdiri, dunia suruh kita gak percaya, kita tetap teguh pada keyakinan kita. Itu iman. Iman, mereka beriman sama Tuhan kelihatannya, padahal bukan. Lalu kamu menjawab aku, katamu kepadaku, kami berbuat dosa kepada Tuhan. Pertobatan palsu. Kalau memang mereka mengaku mereka berbuat dosa kepada Tuhan, sekarang nurut dong. Udah gak usah otak-atik yang dulu. Jangan coba memperbaiki apa yang Tuhan suruh, cukup Anda tinggalkan. Jangan coba meralat. Misalkan kalau ada orang ngomong tentang Anda, Tuhan suruh Anda berdiam, ya berdiam. Anda tidak usah pembenaran. Percayalah nanti kebenaran akan muncul sendiri seperti fajar. Yesaya 58. Nggak usah. Salah satu daripada nabi yang nggak tahu orang mikir apa, tapi dia nggak peduli adalah Elisa. Karena Gehazi waktu itu setelah kasus Naaman disembuhkan, mau kasih duit uang, Elisa nggak mau. Kan malu, tiba-tiba hambanya pergi ke sana. Sorry, Tuanku berkata, ini loh ada beberapa orang yang membutuhkan, aku minta segini deh.
Kalau saya jadi Naaman, saya berkata kok pelin-pelan situ senapi. Memang dia punya kuasa, tapi Naaman terlalu happy, jadi dia nggak peduli. Oke, mau lebih. Elisa nggak pergi lagi keluar dan berkata, sebentar jenderal, tadi bukan aku itu hambaku, aku nggak suruh. Nggak perlu pembenaran. Naaman pulang ke negaranya, thinking it was Elisha. Padahal Elisa tadi udah ngomong gitu. Kalau saya jadi Elisa malu loh. Saya udah ngomong enggak, lalu nantinya kalau misalkan ada orang tawari saya sesuatu, saya bilang nggak perlu pinjam mobilku nggak? Enggak, terima kasih. Lalu setelah itu tiba-tiba saya suruh pesuruh, kata sorry nggak jadi, Pastor Philip butuh mobil. Nggak bisa lah, nggak usah kemuliaan Tuhan, kita ini punya gengsi yang baik. Kalau sudah bilang enggak, ya enggak. Kalau bilang enggak, ya enggak. Elisa tidak klarifikasi, tapi Gehazi kena kusta. Dia bilang sama Gehazi, hei kamu mengatasnamakan aku ya. Sekarang kamu terima harta dari Naaman yang aku tolak. Sekarang kustanya yang sudah pergi dari tubuhnya, sekarang kembali ke tubuhmu. Cerita itu membuat saya berpikir, kalau saya, kok bisa ya Elisa itu rasa aman dirinya itu tinggi ya? Kok nggak dia ralat gitu loh, minimal loh. Kalau nggak dia WA gitu loh, Naaman. Man gitu ya. Bukan aku itu tadi, bukan aku. Enggak tuh, he doesn't care. As long as your heart is right before God. Asal hatimu benar di hadapan Tuhan, jangan peduli apa kata dunia. Allah itu adalah pembela kita. Kalau kita itu bertobat, kita nggak akan pedulikan apa kata orang. Kalau kita bertobat itu kita nggak akan pedulikan berkat. Kita bertobat itu berhenti sampai hatiku berkenan pada Tuhan. Tapi orang Israel butuh pembuktian. Karena mereka disuruh ke Laut Teberau, nggak jadi ke Kanaan. Mereka penasaran, padahal Musa aja udah nggak apa-apa. Musa dapat hukuman yang sama, padahal mereka yang berdosa. Musa itu cuma kepancing emosi. Musa aja nggak apa-apa loh. Mereka ini masih begini. Orang kalau hatinya itu penasaran, mau membuktikan diri, orang ini pasti nggak mempan dengan satu kata dari mulut Tuhan. Jangan. Coba lihat ya, orang yang begini itu kayak judi dalam jiwa. Judi itu kan gitu, saya rugi $100, aku mau balik $100. Tadinya dia $100 ingin jadikan ribuan, hilang, sekarang dia mau rewind. Kalau bisa dia putar ke belakang, kalau bisa $100 itu kembali. $100 itu harganya jadi besar sekali karena dia hilang di meja judi. Jadi waktu dia keluarkan lagi, kali ini bukan 100, ruginya 1000. Saya yakin kalau dia bisa putar ulang, dia akan relakan $100 itu. Tapi penasaran ini, lengket nih, seperti ada karet. Sekarang demi mendapatkan $1000 itu kembali, 1100 kan? Dia akan berusaha, rugilah 11.000. Tadi dia pasti puas kalau 1000 itu hilang. Disitulah orang bunuh diri, gantung diri atau lompat dari tempat tinggi. Nggak bisa stop. Nggak mempan kata jangan berjudi itu nggak mempan. Kita harus tahu bahwa kenapa orang Kristen ada yang sangat tidak bisa terima kata no dari Tuhan. Itu karena terlalu banyak pembuktian di dalam dirinya. Aku harus bisa, tambah runyam. Menurut saya, kalau prakarya itu rusak di tanganmu, kasih kepejunan. Tanah liat itu bisa dibuat Tuhan menjadi bejana yang baru. Tapi Anda harus berhenti menjamah tanah liat itu. Cara terbaik kadang-kadang untuk kita taat pada Tuhan adalah, ya sudah, kesalahan belakang serahkan. Mulai sekarang jangan. Anak muda yang terlibat dalam masturbasi, pornografi misalnya, sekali dia melakukan perbuatan tersebut, dia berkata, aduh, nyesel dia. Karena dia berusaha membuktikan diri, jatuh berkali-kali lagi setelah itu. Harus kita bisa berhenti pada kata jangan. Serahkan yang belakang, kerusakan pada Tuhan. Mulai sekarang jangan buat sesuatu kesalahan yang baru. Bisa berhenti, ada cut off-nya. Dot. Cut off itu sampai putus. Kami berbuat dosa kepada Tuhan harusnya titik, tapi mereka koma. Kami mau maju berperang. Now izinkan kami membuktikan. Menurut, pakai quote scripture segala, pakai mengutip ayat. Menurut segala yang diperintahkan kepada kami oleh Tuhan Allah kita. Dan setiap orang daripadamu menyandang senjata perangnya.
Inilah kebodohan orang Israel yang tidak mengerti ada berkat di balik kata jangan. Sekalipun dia sudah membuat kesalahan, harusnya dia bisa hargai kata jangan yang sekarang. Dia nggak bisa berhenti berbuat dosa karena dia mau membuktikan dia bisa. Kami mau maju berperang, ini bukan kemauan Allah. Sekalipun Tuhan memberi perintah kepada mereka tadinya untuk maju berperang, kan ceritanya mereka nggak mau. Pengintai yang datang memberi berita busuk, di sana ada raksasa segala, kami ini belalang. Tadinya memang Tuhan berkata pergilah berperang. Mereka nggak mau, mereka bersungut-sungut dan mendatangkan hukuman. Lalu setelah Tuhan berkata, ya sudah loh ya, kamu gak mau perang, ya sudah, oke deh, balik arah, aku beri yang kau kehendaki. Udah gak usah Kanaan, lupakan. Kembali ke Laut Teberau, kamu gak usah masuk ke tanah perjanjian. Nyesel mereka. Sorry. Kalau dulu tuh sorry. Time out. Oke deh, sekarang oke. Gini loh, tidak semua waktu itu waktunya Tuhan. Sekalipun perintah Tuhan tetap berlaku, tapi mungkin no longer for you. No longer for you. Di sini bangsa Israel berkata, sorry, kilaf. Oke deh, sekarang kami mau maju berperang menurut segala yang diperintahkan kepada kami oleh Tuhan. Ini yang disebut dengan dosa memanipulasi Allah atas dasar firman-Nya. Do not forget, jangan lupa, God has timing for everything. Tuhan punya waktu untuk segala sesuatu. Ya, misalnya kalau seumpamanya, contohnya istrinya berkata, sayang, kamu sayang gak sih sama aku? Sudah, sibuk nanti dulu. Misalnya, kamu sayang gak sama aku? Kalau aku gak sayang ya kan, udah jangan ganggu aku. Kalau gak sayang kan gak mungkin aku biayai kamu. Bla 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 dan sebagainya. Malamnya kilaf tahu. Waduh, ini pasti gak bicara 2 hari nih. Lalu datang, oke. Gimana tadi? Pertanyaannya diulang. Ayo, sama gak? Coba pertanyaan diulang lagi tadi. Sayang gak? Saya mau jawab. Mungkin si istri bilang, momenmu sudah lewat. Manusia aja loh, gak semua waktu adalah waktunya dia. Momennya udah lewat. Makanya kalau mau taat itu today, not tomorrow. Kalau Tuhan suruh kita ampuni itu sekarang. Ada satu orang disuruh Tuhan ngampuni, dia gak mau. Orang yang disuruh ampuni itu mati. Terus sekarang berkata, kilaf, aku ampuni. Gak bisa hidup lagi. Lebih gampang ampuni mayat, karena dia gak bisa berbuat jahat. Pengampunanmu baru sah ketika Tuhan suruh hari itu langsung kau ampuni, ketika dia mungkin masih bisa berbuat baik atau berbuat jahat kepadamu. Jangan berkata, oke, pengampunan itu perintah Allah, berlaku setiap waktu, tapi tidak semua waktu itu kesempatanmu. Bangsa Israel sudah diberitahu, ayo perang, gak mau. Udah gak mau, Tuhan bilang, ya sudah gak usah, oke mau perang. Maunya gimana sih? Itulah banyak orang Kristen selalu terlambat dalam taat. Jangan gitu, tahun ini jangan begini. Kalau Tuhan suruh itu now, susah sekali untuk bersyukur. Kadang-kadang bahkan secara misterius Tuhan suruh saya melakukan sesuatu, asal itu tidak merugikan orang lain, gak ada salahnya mencoba. Saya pernah sekali lagi dibangunkan Tuhan untuk mendoakan seseorang dan suruh ajak orang itu ke gereja. Harus diajak ke gereja. Waktu itu adalah musim panas, summer, jadi liburan sekolah waktu saya kuliah. Saya pulang ke Indonesia, saya tawar sama Tuhan, saya ajak ke gereja nanti kalau saya kembali. Jadi minggu itu terakhir kali saya ke gereja, saya pulang ke Indo. Jadi saya bisa, nggak masalah lah. Nanti saya kembali bulan September sebelum mulai kuliah semester baru, saya akan ajak orang itu. Itu bulan Juni tahun 96. Saya disuruh ajak orang itu. Ada sebuah desakan. Ngapain Tuhan banguni saya sampai pukul berapa itu? Pukul 6 pagi saya dibanguni. Namanya anak sekolah liburan. Saya itu masih remaja.
Sekarang aja saya bangun itu bersamaan dengan matahari terbit atau bahkan lebih early. Zaman dulu saya bisa tidur lama, namanya anak masih muda. Jam 6 pagi itu keajaiban buat kami muda-mudi. Apalagi kalau kami begadang, karena nggak ada, bukan begadangnya dugem, bukan. Tapi saya main sama teman-teman, saya main basket itu sama teman-teman saya itu pukul 12 di court outside. Ya, di sana waktu saya sekolah kan lapangan basket itu lapangan umum. Dibuka aja lampunya 10 menit nyala semua. Lampu lapangan. Main jam 12 sampai jam 2 saya masih main basket. Namanya anak muda kan, apa susahnya jadi bujangan. Jam 6 saya bangun, saya bilang, kenapa sih Tuhan? Semendesak apa sih Tuhan? Aku kan bisa taatin nanti, ajak orang ke gereja. Kan bisa nanti kan. Apalagi yang saya mau ajak itu masih umur 16. Masih muda dia. Pukul 6 pagi saya dibanguni. Juni tahun 96. Saya nggak ngerti semua tanda ini. Saya bilang September lah, saya balik. 6-nya saya balik 9 gitu. Nanti kan orang itu lompat dan mati, bunuh diri ketika saya pulang. Ada satu anak muda lompat dari lantai berapa lupa saya, lantai 16 atau berapa, mati, hai dalam narkoba. Your pastor is not so glorious. Trust me, kenapa saya hari ini mengejar jiwa-jiwa? Karena saya kapok dan jerah. Saya ini menyimpan rasa bersalah yang selama-lamanya. Wajahku ini nanti di sorga, saya nggak seganteng di bumi. Bukan berarti saya ganteng, ya enggak. Ada corengnya di sini. Bahwa saya pernah membiarkan ketaatan tertunda. Saya disuruh ajak gereja hari Minggu itu, atau hari apa tuh, waktu youth bersama, ya di minggunya. Saya nggak mau, saya bilang nanti September aja. Orang itu kerap kali menolak saya. Jangan tunda. Penginjilan itu selalu ada. Amanat agung itu selama-lamanya ada di Alkitab soalnya. Tapi jiwa satu itu sudah di neraka. Saya nggak bisa apa-apa sekarang. Ayatnya masih di buku, masih di Alkitab. Orangnya udah tiada. Jangan delay your obedience. Tidak segala waktu itu adalah waktu ilahimu. Tidak semua waktu adalah kesempatanmu. Saya belajar itu dengan cara yang berharga. Waktu itu saya ingat, hanya Tuhan yang tahu hati orang itu kapan berbalik. Filipus di perjanjian baru tahu, dia diutus tepat waktu, enggak but tapi enggak ada pakai tapi, enggak pakai koma, dia langsung pergi ketemu sida-sida di waktu tepat, on the dot menitnya. Pada waktu dia baca Yesaya dan bertanya, enggak selalu hati orang berdosa itu bertanya loh. Hanya Tuhan yang menguji hati, tahu persis kapan hati orang itu bisa berbalik. Suatu hari di gereja saya beranikan diri, saya ajak papa saya ke gereja. Saya ajak ke gereja. Papa saya nggak pernah mau ke gereja karena lebih susah injili orang baik daripada orang jahat. Papa saya itu nggak pernah jahat. Malahan seringkali dijahati oleh orang Kristen. Nah, saya anaknya pendeta. Gimana ngomong sama papa saya ajak terima Tuhan? Pertanyaan papa satu saya nggak bisa jawab kok. Philip, papa bilang, papa ini kan tidak berbuat jahat. Kenapa papa harus bertobat? Susah loh itu. Mendingan jahat sekalian, gampang. Orang dieksekusi apa datang bawa Injil, nangis-nangis dia. Orang gak pernah berbuat jahat, beneran. Saya gak bisa jawab. Tapi suatu hari saya dapat dorongan di hati, gak bisa saya jelaskan. Siang-siang gak ngapa-ngapain, tiba-tiba ajak papamu ke gereja. Gini loh, kalau andai kata saya salah dengar juga gak apa-apa sih, gak ada salahnya, gak ada ruginya kan. Kecuali kalau kita disuruh sesuatu yang sifatnya resiko besar. Ini kan gak ada resikonya. Saya ajak, saya kaget loh papa saya itu, sampai saya, Pak ke gereja ya, oke. Saya mau tanya 2 kali tapi saya takut membuat papa saya ragu. Saya ajak ke gereja minggu itu. Pertanyaan kedua ini yang mujarab. Di tengah pengumuman, oke, pengumuman gereja. Besok ada ini itu segalanya. Papa saya khotbah aja tidak bergeming, tidak menantang tapi cuman gak bergeming. Tiba-tiba di hati saya seperti ada sepoi-sepoi basah. Tantang terima Tuhan. Saya bilang sama Pak, belum, itu hari Rabunya saya tantang terima Tuhan, terima Yesus. Ini ketiga tentang baptisan. Langsung minggunya kan, Rabunya kan saya kesaksian, Bapak saya terima Tuhan. Minggunya saya ajak ke gereja, langsung mau tuh. Saya kira kalau terima Tuhan aja kan gampang, terima Tuhan, ajak ke gereja. Wah itu langkah kedua, itu susah. Langkah ketiga lebih mustahil, baptis. Karena kami keluarga yang sangat tradisional, jadi sudah pasti kalau setelah dibaptis kan kita tidak bisa berdoa pada nenek moyang. Gimana nih ceritanya?
Nggak mungkin lah orang tua saya mau, karena sangat cinta sama orang tuanya. Jadi akhirnya saya beranikan diri tengah pengumuman. Seperti ada gerakan hati, salah ya sudah. Salah ya coba lain kali. Saya menoleh ke papa, bisa barengan menoleh. Loh kok bisa? Saya bilang, Pak, baptis yuk. Apa saya? Oke. Anda enggak tahu wajah saya kelihatan cool. Tapi di dalam hati saya, wah, jump to the right, jump joy, nyanyi saya. You never know. Kalau saya miss 1 menit, mungkin papa saya udah nggak bertanya lagi. Siapa tahu di hati saat itu, saya nggak pernah tanya sih hingga hari ini. Siapa tahu hari itu di hatinya, detik itu, Roh Allah bekerja dan berkata, iya, keluargaku semua udah Kristen, sisa aku satu. Siapa tahu detik itu langsung menoleh, saya tanya mau baptis gak? Paham maksud saya? Only God knows the heart. Jiwa selalu ada, timing tidak selalu di situ. Dalam hal apapun juga, jangan pernah remehkan. Jangan pernah remehkan ketika Roh Allah menggerakkan. Karena dia seperti angin. Kau dan aku tidak bisa kontrol kemana dia pergi, dari mana dia datang. Perintah selalu ada. Dan bangsa Israel ini agak sedikit kurang pas waktunya. Kami mau maju berperang. Sekarang kami mau, kilaf-kilaf. Menurut segala nih, yang diperintahkan kepada kami oleh Tuhan Allah kita, bangsa Israel, tidak semua waktu itu divine timing. Nggak semua itu waktu ilahi. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, tahun ini jangan sampai Anda miss a thing. Ya, kecuali kalau Tuhan suruh sesuatu yang kedengarannya gimana, nanti saya jelaskan. Kalau itu sesuatu yang Anda coba-coba penasaran, kalau enggak beriman, itu kemungkinan bukan Tuhan. Karena kalau Tuhan suruh pasti ada damai sejahtera di hatimu. Sekalipun kita juga bisa berdebar-debar, tapi ada damai dulu. Lihat ayat berikutnya, ayat seterusnya maksudnya. Dan setiap orang daripadamu menyandang senjata perangnya. Sebab kamu, pay attention to this. Sebab kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan. Nah gini loh, sifatnya orang Israel itu kenapa disebut tegar tengkuk. Mereka itu suka menggampangkan, suka gampangin yang namanya orang, waktu dan kesempatan. Jangan gampangin orang. Gampang lah, besok juga bisa ajak dia. Jangan gampangin orang. Orang itu punya dunia sendiri yang kau tahu dan aku tidak tahu. Jangan gampangin waktu. Ingat gak semua waktu itu adalah waktu kita. Jangan gampangin kesempatan. Karena kebanyakan orang itu seperti orang Israel. Karena kamu menganggap mudah, Musa kritik mereka. Kamu itu tipe orang yang suka anggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan. Kamu itu tipe orang yang suka gampangin orang. Musa itu marahin mereka, tapi kali ini gak emosi dia, karena dia udah belajar dari kesalahan. Jadi Musa beritahu sama bangsa Israel, kasih masukan. Gini loh guys, kalian tuh suka gampangin orang. Jangan maju, jangan gampang-gampang. Oke, aku mau perang. Dari gampangin orang, sekarang gampangin Tuhan. Simpson itu kan gampangin Tuhan. Mentang-mentang Tuhan panjang sabar. Jangan sampai kita kira Tuhan itu panjang sabar, kita bisa bully dia. Karena orang sabar itu jangan dibully. Kalau Anda lihat orang emosi itu sebenarnya jangan takut. Dia nggak bisa berpikir. Zaman saya dulu suka berkelahi. Kalau saya kelihatan orang yang emosi, itu makanan empuk buat saya. Karena orang yang emosi nggak tahu mau menendang kemana dulu. Tapi kalau Anda lihat orang tenang, ya Pak, ya ada orang gitu ya, yang baik itu, orang yang kayak gitu jangan dibuat marah. Orang yang tenang, lalu dia lihat dia nggak gentar dengan semuanya. Anda bisa lihat tindak tanduk seorang yang sabar. Lalu dia berkata, iya. Orang emosi dia diam. Orang emosi sudah. Itu hati-hati orang gitu. Orang gitu itu yang mematikan. Jangan anggap Tuhan sabar, dia tidak mematikan. Because once God, sekali Tuhan berkata no, Elia berdiri di hadiratnya pun tidak bisa mengubah pikirannya. Saya paling takut sama Tuhan. Tuhan tuh sabar. Simpson tuh kira Tuhan bisa digampangin, Tuhan bisa dikacangin. Gampang, dia ngomong sama Delila. Tuhan bilang jangan berzina. Itu sudah ada di Tauratnya sebelum zaman hakim-hakim, udah zamannya Musa. Dia berzina sama Delila, lolos kali ini. Orang kan biasanya berdosa sekali lolos, gak apa-apa, Tuhan gak tahu. Tuhan tahu tapi diam aja tuh. Oh no problem, gak masalah. Lalu setelah itu dia mulai main-main.
Dari situ dia semakin berani untuk nyerempet. Mulailah dia nyerempet ke boundary atau ke batasannya. Dia mulai otak-atik rambutnya, ya kan? Anda baca di situ waktu dia sama Delilanya terus merengek-rengek, diberitahukan, ini loh rambutku itu kalau dikepang begini atau dipatok sama palu, aku jadi lemah. Sekali si Delilah teriak, Filistin! Dia bangun, wah kuat, dihajar mereka. Oh, gak apa-apa ternyata berzina. Kedua kali sama, 3 kali suatu hari dicukur sama Delilah. Waktu dia bangun dengar Filistin, dia kira dia akan seperti biasanya sekuat dulu. Ternyata Alkitab mencatat dia seperti orang pada umumnya, yaitu lemah. Dia bangun dan disitulah dicungkil matanya, nggak bisa kembali. Coba Anda baca, coba baca sungguhan. Ketika Simpson di akhir hidupnya, rambutnya gondrong lagi nggak? Gondrong. Kekuatannya kembali? Nah. When God says no, nothing will change his mind. Makanya saya paling takut sama Tuhan. Saya kalau ngadepi setan paling gak khawatir saya. Asal gak ada dosa atau celah. Oh, setan mau gagah perkasa lah, horor-horor segalanya. Kita liatin aja kalau gak ada orang yang perlu dilepaskan, jiwa-jiwa. Oh, kamu toh tinggal tidur. Saya sebagai hamba Tuhan, saya kurang-kurang apa diganggu setan? Kurang-kurang apa? Saya beritahu sesuatu ya, Anda percaya atau enggak, saya jarang cerita yang gini-ginian kan? Karena saya selalu cerita tentang terang, nanti Anda bisa mengerti sendiri kegelapan itu apa. Tapi kali ini aja saya cerita ya. Saya pernah datang di sebuah tempat, ya, dan itu terjadi peperangan rohani karena saya pergi pelayanan di sebuah desa, dan beneran memang di situ ada hantunya. Saya bolak-balik sih tinggal tempat ada hantunya, nggak ada hantu. Ngapa-ngapain saya? Nggak, karena hantunya males. Mana dulu awal mula saya pergi pelayanan misi seperti itu, saya pernah dikasih penampakan. Tapi setelah itu nggak ada penampakan lagi sampai hari ini, begitu-begitu nggak ada. Kecuali untuk peperangan-peperangan lainnya saya nggak bisa cerita semua lah. Ada banyak sekali beberapa hal. Tapi suatu hari saya kelihatan, udahlah, saya cuma kelihatan bagian badan tertentu gitu aja, nggak usah takut nanti ya ke WC ya. Cuman kelihatan satu badannya, nggak kelihatan sisa badannya. Cuman kelihatan itu, misalkan, bisa aja kepalanya, bisa aja apanya. Deng di depan saya, persis di depan sini, deng. Takut gak? Mau tahu saya lakukan apa? Saya langsung lihat kiri kanan. Ada orang nggak yang dia? Nggak ada. Saya cuma lihat kamu. Saya tinggal tidur. Males dia lain kali. Nggak diresponi. Karena saya lihat nggak ada yang bisa diganggu kok. Saya juga aman dalam Tuhan. Saya lihat kiri kanan, kalau di situ ada orang kesurupan, ada orang yang dibelenggu, ada seorang berdosa yang tidak melihat jalan Tuhan, melihat terang Tuhan. Nah, itu urusan saya. Tapi kalau begini, I'm not Ghostbuster sih. I'm a deliverer. Saya orang yang melepaskan orang lain, saya bukan Ghostbuster. Memang setan ada banyak di mana-mana. Oh, saya lihat, oh kamu. Nggak heran saya cuma lihat, oh kamu. Di depan saya, deng. Saya tinggal tidur. Sejak hari itu, di rumah hantu manapun saya nggak pernah diganggu. Karena dia bukan customer. Yang takut, nah itu yang gituan malah diganggu terus-terusan. Nggak percaya? Coba anjing. Anjing tahu loh siapa yang takut. Biasanya dikejar terus. Amin ya, paham ya? Sama setan sih gak usah khawatir. Yang perlu Anda takuti itu yang Maha Sabar. Sekali Tuhan berkata, that's it Simpson. That's it. Sudah. Apa yang terjadi setelah itu? Dicungkil matanya. Apa itu ya? Oke. Setelah dicungkil matanya, gondrongnya sudah kembali nggak kekuatan Allah? Tidak kembali. Kembalinya saat dia bertobat. Coba baca. Itu doa yang sangat mengilukan hati. Tuhan, itu doa mengilukan loh. Izinkan aku sekali aja untuk membalaskan kedua mataku kepada orang-orang Filistin ini. Lalu dia minta kepada satu anak muda, anak kecil, tunjukkan aku ke pilar penyangga gedung ini. Di pilar itu, antara dua pilarnya atau satu, dia gerakkan seluruh kekuatan tubuh. God, remember me. Allah yang Maha Sabar masihku dan berkata, okay, one chance for you. Satu kesempatan. Boom, yang mati saat Simpson jauh lebih mengerikan, lebih mematikan terhadap Filistin daripada seumur hidupnya. Karena di dalam sana 3.000 pemimpin termasuk raja-raja Filistin. Saya ingin Anda untuk melihat bahwa God is not to be messed with.
It's not to mess with. Tuhan tidak boleh. Yang sabar itu hati-hati, yang iya, yang gak koar-koar. Itu yang bahaya. No play-play with orang-orang kayak gini. Jangan main-main. Jangan main-main sama Tuhan. Sebab kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan. Kamu anggap enteng Tuhan. Kamu anggap enteng orang. Biasanya orang yang menganggap enteng Tuhan juga biasanya menganggap, orang yang gitu biasanya menganggap enteng orang. Makanya saya belajar sekali dalam hidup saya untuk tidak anggap enteng atau anggap remeh manusia. Mau mereka itu bertubuh besar atau bertubuh kecil, apapun pangkatnya, apapun jabatan, apapun jalan hidup mereka, orang miskin, orang kaya, saya tidak pernah mau menganggap remeh orang. Karena seorang yang menganggap Tuhan itu penting dalam hidupnya, pasti akan mengorangkan orang. Jangan anggap enteng waktu juga. Ada orang yang suka telatan. Setiap kali kita telat janjian sama orang itu 5 menit orang yang kita ambil, bukan 5 menit kita. Siapa kita suruh orang lain tunggu itu? Siapa kita suruh orang lain tunggu? Ingatlah, kita itu bukan siapa-siapa. Meskipun gitu kadang-kadang kita masih meleset kok 5 menit ya kan. Tapi kadang-kadang ada orang loh yang janjian setengah jam pun gak muncul. Bapak, ibu, saudara, ingatlah, itu bukan setengah jammu yang kau ulur. Itu setengah jam orang sama anaknya yang kau ambil. Kalau itu uang, dalam hal ini boleh dikatakan waktu adalah uang. Itu uang orang. Setengah jam itu dia bisa melakukan hal lain berguna. Mungkin dia geser sesuatu. Jangan remehkan orang. Dan jangan remehkan kesempatan. Kesempatan lain kali masih dikasih Tuhan kesempatan. Tidak tentu akan ada lain kali lagi. You see, opportunity atau setiap kesempatan yang diberi adalah barang langka. Dan Tuhan tidak pernah memberi garansi. Tuhan berkata bahwa dia akan selalu memberimu kasih, tapi dia nggak akan selalu memberimu kesempatan. Kasih itu tak terbatas, kesempatan itu dibatasi per diberi. Setiap kali diberi, satu kesempatan itu golden. Nggak tentu ada lain kali. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita hidup demikian rupa, supaya kita jangan masuk di dalam tuduhan Musa. Sebab kamu itu menganggap mudah. Kamu itu orang yang suka entengin orang, suka entengin waktu, suka entengin, suka remehin orang, suka gampangin kesempatan. Dan kamu adalah orang yang tidak menghargai Tuhan. Harusnya kan mereka tahu diri. Enggak tuh. Ayat 42, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah kepada mereka, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang, sebab aku tidak ada di tengah-tengah kamu, tengah-tengahmu, nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. Ayat 42 itu yang saya maksudkan. Kalau Tuhan berkata tidak atau jangan diterjang. Dan kalau Tuhan tidak memberimu afirmatif yes atau yes yang tegas, jangan maju. Karena satu alasan kita tidak boleh maju, cukup untuk membuat kita tidak maju, yaitu aku tidak ada di tengahmu. Saya membuat satu keputusan dalam hidup saya, misalkan dalam gereja pun kita perkembangan kemana dan apa, acara, program, bahkan program manusia pun yang diadakan dalam nama Tuhan. Atau keputusan bisnis, keputusan apapun juga. Atau keputusan family, keluarga. Saya punya satu tekad. Kalau Tuhan tidak ada di tengahku, kalau Tuhan tidak bersama dengan kami, saya nggak maju. Di awal-awal kita berjalan dengan Kristus, waktu kita masih bergumul atau merintis, pencobaannya lebih ke kata jangan. Jangan ini, jangan itu. Jangan mencuri, jangan membunuh. Tapi di level tertentu, setelah kita berjalan sekian lama dengan Tuhan, dan apalagi kalau kita sudah mulai mengecap keberhasilan, hasil penyertaan, pencobaannya bukan lagi di kata jangan. Kita yang harus tahu diri, kalau Tuhan gak di tengah kita dan pergi bersama kita, jangan pergi. Tahukah, pencobaan Yesus bukanlah jangan curi roti, tapi jadikan batu itu roti. Kenapa pencobaan itu gak pernah dilemparkan ke kita oleh setan? Karena setan tahu kalau kita dicobai gitu, kita akan tertawa geli. Tertawa geli. Kita tidak tergoda untuk menjadikan batu menjadi roti, karena kita tahu di hati kita gak bisa lakukan itu. Nggak bisa. Tapi kalau kita bisa, misalkan nih, tiba-tiba sekarang kita nih bisa membuat apapun jadi emas. Yang 1 gramnya berapa sekarang saya nggak ngikuti. 1 kilonya berapa? 900 juta. Ayo, nggak tergoda buat kursimu tuh mas. Nggak tergoda nanti
Jangan-jangan masuk ke gereja ini misalkan Anda dapat kuasa untuk mengubah semua jadi emas, nanti bahkan pemain keyboardnya pun kau jadikan emas. Berapa kilo ya Anda? Kenapa itu adalah bahan tawaan? Karena kita tahu itu adalah khayalan buat kita, tapi bukan bagi anak Allah. Dia bisa. Anda dilawan, kita dilawan sama orang, kita nggak berani, karena orang itu siapa kita tahu. Coba kalau kita yang berpangkat, coba kita yang punya kedudukan dan kuasa, nggak bales, itu godaan. Lain. Makanya ada orang-orang tertentu minta kaya, tapi belum bisa setia dengan pasangannya. Jangan dulu deh, nanti kalau kaya lebih banyak godaannya, lebih banyak orang mau sama Anda. Jangan keburu-buru. Salah satu hamba Tuhan dulu namanya, salah satu artis dulu waktu dulu pernah datang Vanessa Wu. Itu di Manado kan sama saya. Itu aduh ampun. Saya bilang, kamu hadapi dunia gini ya? Dia bilang, iya, yes Pastor Philip. Dia bilang, itu ya fansnya. Zaman dulu itu masih nggak jauh dari FC, masih zaman itu. Itu ditunggu loh sama cewek-cewek di hotel, kasih badan. Itu saya sampai berkata sama dia, enggak semua orang Indonesia kayak gini loh ya. Ada yang paksa tanya sama reception kamarnya nomor berapa. Saya sama dia naik ke level itu, kita masuk kamar kita masing-masing. Itu di depan sampai panitia juga berkata, lu kok bisa ada di level itu cewek yang tunggu dia dari fansnya, minta tidur di kamarnya, ngerti maksud saya? Saya bilang, kamu itu tantangannya banyak ya, cobanya banyak. Kamu harus sungguh-sungguh. Nah, saya senang sekali waktu awal-awal dalam perjalanan rohaninya dia puasa 40 hari. Dia nggak makan sungguhan. Kadang-kadang telepon kan sama saya, kadang-kadang minta didoakan. Dia nggak makan sungguhan. Bagi beberapa cowok itu bukan godaan, karena orang-orang tidak lemparkan badan. Makanya jangan minta untuk terkenal kalau mentalnya belum siap. Fame comes with responsibility. Orang seperti dia itu nggak gampang jaga kekudusan. Lebih gampang jaga kekudusan yang mukanya pas-pasan, yang dompetnya sempit, apalagi nggak punya nama, yang no name brand. Oh nggak apa-apa Pastor Philip, saya nggak pernah digoda gitu ya, karena memang nggak ada orang lempar badan kepada you. Ini orang malam pulang dari KKR lo ditunggu sama cewek di level kamarnya, sampai tegur waktu itu sama pihak hotel, kok bisa begitu? Jangan cepet-cepet mau terkenal lah, bangun dulu karakternya. Yesus itu tahu dia bisa membuat batu jadi roti, dia nggak mau. Anda tahu nggak, pencobaan akan datang di hidupmu, segala bentuk kesempatan mengetuk pintu, dan Anda harus tahu dari 10 kesempatan yang mengetuk pintu, gak tentu satu itu dari Tuhan. Jangan terburu-buru kejar berkat, siapkan hatimu terlebih dahulu. Aku tidak ada di tengah-tengahmu. Saya juga nggak bisa cerita sebagai gereja kita ini dapat tawaran apa aja. Ampun. Saya suatu hari diundang ke satu tempat. Saya nggak cerita negara mana. 10.000 orang menunggu saya untuk saya berkhotbah. Kan ini kan nggak ada di Alkitabnya, Kejadian sampai Wahyu. Oh pergilah ke negara itu, nggak ada. Jadi saya harus cari kehendak Allah terpisah. Bukan berarti terpisah dari Alkitab, tapi saya harus mencari di hati. Saya merasa Tuhan gak bersama dengan saya dalam misi ini. Dia cerita nanti segini 10.000, 20.000 orang. Kalau saya sebagai hamba Tuhan yang cuma cari glamornya, wah ribuan orang cuma mau gitu, saya pasti iyain. Tapi Tuhan berkata pada saya, tidak semua undangan dari aku, tidak semua kesempatan pula, tidak semua dari saya berlutut dan tanya. Dan Tuhan cuma berkata, aku tidak di tengahmu untuk ini. Oke Tuhan, tidak. Saya tolak dan berkata, lu gak semua orang lu dikasih kesempatan seperti ini. Saya berkata, gak apa-apa, kasih kesempatan orang lain. By the way, setelah saya tolak, tetap gak jadi. Di daerah itu terjadi gempa bumi, buyar semuanya. Kasihan panitia. Pembicara udah diundang juga sudah sisihkan waktu, tapi saya aja yang tolak dulu. Ternyata memang Tuhan gak izinkan saya ke situ. Memang itu bukan wilayah pelayananku. Not every opportunity you should take. Jangan asing mumpung. Di
dikasih promosi harus ambil ini, kasih begini. Setiap orang yang datang menawarkan diri, waduh pasti diiyain. Jangan. Not every opportunity comes from God. Satu alasan membuat kita cukup tidak maju adalah kalau aku tidak di tengahmu, kalau aku tidak beserta dalam proyek ini, jangan maju. Tidak ada aku di dalamnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Berkali-kali kami diluputkan dari hal-hal seperti ini. Mari kita sekarang lihat ayat 43. Dan aku berbicara kepadamu tetapi kamu tidak mendengarkan. Kamu menentang titah Tuhan. Kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan. Tuhan suruh kita berani itu yang berfondasi atau berlandasan. Tapi berani di sini adalah kenekatan. Tuhan gak suruh kita nekat loh ya. Kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan. Tuhan gak suruh dan kamu tahu waktumu sudah kadaluarsa. Ini bukan timingmu, tapi kamu tetap memaksakan diri. Kamu tetap maju. Kemudian orang Amori yang diam di pegunungan itu keluar menyerbu kamu, ayat 44. Dan mereka mengejar kamu seperti lebah dan mengalahkan kamu dari Seir sampai Horma. Alamak, kata orang Malaysia. Seir sampai Horma itu panjang. Ini seperti orang judi, tahu harusnya tadi itu berhenti di rugi $100. Sekarang kamu sudah rugi $1 juta. Inilah $1 juta itu, Seir sampai Horma. Ini mungkin sudah ada kematian yang dahsyat. Banyak orang menjadi janda semalam. Banyak orang jadi yatim, bukan piatu karena mamanya ada di rumah. Harusnya you stop at the first wrong. Jangan diterusin, jangan gambling. Aduh Tuhan. Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan. Saya kira di ayat 45 Tuhan akan masih atau berbelas kasih. Coba baca lagi. Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan. Tetapi ini mengejutkan loh ayat ini. Tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu. Dan tidak memberi telinga kepada suaramu. Dengar baik-baik Bapak Ibu, saya satu prinsip sederhana yang saya mau bawa kepada Anda. Tuhan itu selalu mengasihi orang berdosa. Tapi Tuhan tidak simpatik sama orang bodoh. Bodoh di sini bukan IQ, intelektual kita. Tidak. Kalau bodoh itu adalah IQ, Tuhan nggak akan pilih nelayan. Semua murid Tuhan rasul-rasul itu orang tidak terpelajar. Nanti ada yang terpelajar, bisa multi bahasa, multilingual, namanya Paulus. Rasul ke-12 atau 13 yang gantikan Yudas atau Plus. Tetapi sebelumnya lihat, pilihan Tuhan jatuh pertama kepada orang yang simple heartnya atau hatinya. Nelayan semua. Bahkan satu orang berdosa, si pemungut cukai, Lewi atau Matius itu. Lihat ini orang biasa. Ini bukan IQ, tapi Tuhan tidak simpatik sama orang bodoh. Kalau Tuhan sudah ngomong jangan diterjang, kita pulang ke rumah nangis-nangis. Tuhan tidak gubris. Tidak pernah ada gambaran Tuhan sekejam ini. Tapi Tuhan kita bukan raja tega. Titik. Tuhan kita akan tega. Kalau Tuhan sudah bilang jangan diterjang, jangan merengek datangnya. Bukan berarti Tuhan tolak mereka. Tuhan tetap sertai bangsa Israel. Tuhan tetap pelihara mereka. Buktinya mereka tidak ada satupun mati setelah itu di tangan Filistin atau orang Kanaan. Mereka matinya pelan-pelan satu-satu di padang gurun. Tuhan tetap pelihara. Sandal mereka tetap nggak usang. Tapi Tuhan tidak akan segampang itu semerta-merta langsung masigu. Kalau kita datang kasihan, kadang-kadang kita itu heran. Saya itu heran ya. Ada orang Kristen yang mengasihani yang Tuhan tidak kasihani. Hati-hati jangan jadi orang Kristen yang lugu, yang didatangi sama satu orang. Wah, aku gini segala. Lalu habis itu kita cuma mentah-mentah memberi belas kasihan, tidak mengkoreksinya. Kadang-kadang ada orang tertentu, tidak semua ini, jangan kapok-kapokkan orang. Tapi ada orang tertentu dalam masalah karena kebodohannya. Saya tidak berkata ya tahu rasa lah, enggak. Tapi sebelum dikau melayani dia, lihat dulu duduk perkaranya. Jangan bilang kasihan segalanya lalu langsung diam-diam mentah-mentah bela dia. Enggak tentu loh. Ada orang yang tidak patut kita bela sekalipun mereka dalam kondisi yang kasihan. Kita harus punya hikmat untuk mencerna. Tuhan pun tidak masyigu, hatinya tidak berbelas kasih. Waktu mereka datang dengan nangis-nangis segala, Alkitab mengatakan dengan jelas Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu. Tuhan itu look away, atau Tuhan itu memalingkan muka dan tidak memberi telinga kepada suaramu. Pernah lihat orang kalau tidak memberikan telinga itu seperti apa? Coba ya, misalkan ya, misalkan bisa maju ke depan sini. Ya, Anda coba ngomong sama saya. Ngomong aja apa? Philip apa terserah ngomong. Philip aku pilih. Ngomong lagi. Philip aku pilih. I think this is considered rude. Dalam sopan santun ini termasuk tidak sopan. Nggak percaya kalau orang mau konseling sama Anda, nggak sopan kan? Tidak memberikan telinga itu bukan cuma nggak memberi telinga, Tuhan tutup di depan dia. Dalam hal ini pertama kali saya lihat dalam ayat Tuhan berkata, I told you so.
Ini bukan ilmu parenting yang baik. Kalau anak salah jangan berkata, Papa kan sudah beritahu. Enggak, arahkan mereka. Tapi Tuhan berhak karena Tuhan suci. Kita ini penuh dengan dosa. Jadi kita harus sama-sama menolong sesama kita. Tapi Tuhan berhak untuk berkata, I told you so. Bukankah aku sudah mengatakan padamu? Itu artinya tidak memberi telinga. Terima kasih. Tapi dalam aslinya nanti kalau Anda mau ngomong sama saya tidak akan gitu kok. Karena saya bukan orang lebih derajat. Tuhan yang bisa gitu. Saya nggak boleh begitu sama sesama. Tapi Tuhan gitukan kita. Jangan heran di dalam kehidupan doa beberapa orang, Tuhan dalam kondisi sekarang begini. I told you so. I told you so. Tuhan itu mengasihi orang berdosa, si bungsu pun dia terima. Satu domba itu dia kejar. Tapi orang bodoh yang berkali-kali diperingatkan jangan-jangan dan dia terjang. Jangan heran Tuhan akan begini. Gua gak mau tahu. Kan sudah kuperingatkan. I told you so. Dan bahkan kalau kita dalam kondisi gitu, udah jangan bicarakan lagi apa-apa, ngaku aja sama Tuhan apa adanya. Hati yang remuk, jiwa yang hancur, tidak kau pandang hina Tuhan. I'm sorry, I'm stupid. Kadang-kadang pengakuan dosa yang paling lugu dan paling diterima oleh Tuhan adalah begini, I'm sorry, I was stupid. Tell him that we were stupid. Sorry Tuhan, aku bodoh. Kebodohanku ternganga semua di hadapanmu. Mulai hari ini aku mau berubah. Detik Anda berkata aku mau berubah seperti Simpson, just one more chance, Tuhan akan memalingkan wajahnya dan berkata, okay, this time nurut sama aku. Jangan ungkit lagi yang di belakang. Ya sudahlah yang di belakang, ungkit yang di depan. Mulai sekarang learn from me. Nurut ya. Orang Kristen gini yang dikasih sama Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah simpatik sama orang bodoh. Ini bukan IQ. Orang yang bebal hatinya. Tuhan tidak pernah belas kasihan. Paham Bapak Ibu Saudara? Jangan sangtang atau masuk dalam jebakan orang. Berapa banyak orang yang datang sama Anda share kepahitan, Anda langsung serta-merta, langsung mentah-mentah, langsung ikut kepahitan. Itu kebodohan dua-dua. Jangan terpancing. Kalau orang datang ke saya itu saya selalu tanya dulu, tujuan Anda apa? Kalau Anda mau keluar dari masalah, oke, kita akan beberkan, lalu habis itu kita akan susun jalan keluar. Tapi kalau hanya mau tarik simpatik, sorry, simpatiku enggak for free. Karena saya harus jaga hati dengan segala waspada. Saya bukan jaga terhadap setan, jaga terhadap dosa, saya juga harus jaga terhadap orang yang salah. Hati-hati jangan sampai terkamiri apa-apa, agar jangan mahkotamu tercuri. Kalau Tuhan bilang jangan diterjang, ya ketemunya orang Amori lah. Dihajar seperti lebah, dikalahkan dari Seir sampai Hormah. Kerugian $100 apa artinya? Berakhir $1 juta ruginya. Lalu setelah itu minta uang. Kalau saya minta uang gitu, mungkin saya tetap kasih dia roti hari itu, tapi saya tidak akan kasih dia $100 lagi. Karena orang begitu tidak jerah, dia akan pakai $100 saya pakai judi lagi. Uang tidak solve everything. Jadi jangan bodoh kita dalam memberikan bantuan pada orang. Tidak semua bantuan itu sungguhan membantu. Misalkan ada pelayanan yang sifatnya kecil gitu, karena mismanagement. Mau kita dukung apa segalanya juga percuma. Jadi sebenarnya perlu diganti dalam mentalitasnya. Makanya ada orang yang berkata, oh gereja besar nggak usah dibantu. Itu juga salah kaprah. Tergantung besarnya karena apa. Karena itu saya nggak sembarang langsung bantu orang. Saya bantu orang itu harus kena. Nggak bisa dipukul rata. Jangan remehkan yang namanya pusing. Pusing itu bisa sesuatu yang serius, bisa sesuatu yang biasa. Jangan semua kasih painkiller melulu. Bisa jadi lubang gigi. Kita harus tahu duduk perkaranya. Makanya bantu itu jangan mentah-mentah hanya belas kasih. Hikmat juga. Jangan sampai orang Kristen gampang dimanipulasi sama orang lain. Bahkan yang mengatasnamakan Kristen. Nggak tentu loh. Nggak tentu orang lemah itu tiada salah. Nggak tentu orang kuat itu berdosa. Bisa jadi karena benar kelakuannya. Tapi juga nggak tentu orang lemah itu salah. Paham maksud saya? Makanya Tuhan juga berkata, kalau ada orang yang lemah membutuhkan sesuatu, jangan berkata God bless you. Berikan apa yang kau bisa. Lemah itu nggak tentu juga karena dosa. Hati-hati, case by case kita harus lihat. Ya, saya kasih hikmat-hikmat supaya Anda jangan terpancing. Karena beberapa orang akan ditipu setan untuk keluar dari jalur gara-gara kepahitan. Tapi kepahitannya pun sangat konyol sekali. Kepahitannya second hand smoking. Dia sendiri tidak merokok, kena hisapannya dia kena kanker gara-gara. Jangan sampai Anda jatuh dalam dosa karena keseret dosa orang lain kayak Musa. Hati-hati, jangan bela yang Tuhan lawan. Tapi kalau ada orang lemah yang bukan karena salah Anda, tahu bahwa mereka hanya butuh bantuan, Tuhan utus seorang seperti
seperti menjelma. Tuhan Yesus dalam penjara, Tuhan Yesus yang kelaparan. Kenapa waktu aku di penjara kamu tidak kunjungi, waktu aku lapar kamu tidak beri aku makan, waktu aku telanjang kau tidak beri pakaian. Jangan berkata God bless you. Give what you have to help him. Untuk bantu. Amin Bapak Ibu Saudara. Semoga ini membantu ya. Gak apa-apa kan? Sedikit lama ya. Gak apa-apa ya. Ayat terakhir, demikianlah kamu lama tinggal di Kades, yakni sepanjang waktu kamu tinggal di sana. Gara-gara itu orang Israel cukup lama di Kades Barnea. Ujung daripada orang yang suka menerjang kata jangan, end produknya mereka akan berakhir dalam kebingungan yang cukup lama. Di Kades Barnea mereka tinggal cukup lama. They were confused. Kenapa aku maju bawa perintah Tuhan, bawa ataupun perjanjian, kalau perlu bahkan mengutip Alkitab, tapi tetap gagal. Kenapa aku berdoa tetap bisnisku hancur? Tunggu dulu. Kenapa? Ada orang juga berkata, kenapa Tuhan izinkan aku begini-begini? Dia minum obat sembarangan loh. Ada orang yang jatuh ke depresi gara-gara minum obatnya berani sekali. Apa-apa tuh di snack tuh obat. Terus habis itu kalau marah sama Tuhan, kenapa kau izinkan? Saya bilang, Tuhan tidak suruh kamu begini. Banyak orang itu berada di Kades Barnea. Dia nggak bisa keluar dari situ, dia stuck di sana. Dia mengira Tuhan yang salah, dia nggak bisa introspeksi lihat bahwa Tuhan sudah berkata jangan. Mendingan daripada marah-marah sama Tuhan, akui di bawah kakinya, berlutut dan berkata, I was stupid. I'm sorry, give me wisdom now. Kasih aku hikmat sekarang. Amin Bapak Ibu Saudara. Kades Barnea adalah tempat kebingungan. Jadi jangan sampai Anda berakhir di sana, karena tempat itu paling membosankan. 3 poin sederhana lalu kita pulang. Ya. Berkat di balik kata jangan nomor 1, tuliskan. Jangan memanipulasi firman, tapi tunduklah dahulu kepada Tuhan. Jangan manipulasi firman. Jangan comot-comot Alkitab sesuai dengan kehendakmu. Tapi ketika firman yang tidak kau rencanakan itu sesuai dengan takaran tiap hari Anda baca, kalau itu berbicara, lakukan itu aja. Firman itu nggak usah cari yang sensasional. Cari yang waktu itu memang Tuhan bicara, bukan dari rekayasa Anda. Memang Tuhan ngomong itu, lakukan itu. Dikit demi dikit, tiap hari tiap sifat. Itu pasti akan menjadi obat yang ampuh. Jangan memanipulasi firman, tunduk saja kepada Tuhan. 2, terbukalah untuk firman Tuhan yang bunyinya jangan. Amin. 3, jangan pernah gampangkan orang, waktu, dan kesempatan. Dicatat ya. Ini kebaktian yang terakhir. Ini Anda lihat ya. 1, 2, 3. Di foto, kasih foto ya. Sama pendetanya lapar. Amin. Semoga jadi berkat buat Anda. Hati-hati jalannya tahun ini. Semoga Anda semakin dipakai Tuhan dan diberkati. Love you, God bless you. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Firman yang dibagikan menjadi pelita pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa supaya jemaat kami ya Tuhan, jemaat ini diberkati hidupnya, jalan semakin hati-hati, semakin dengar-dengaran dengan Tuhan Yesus, semakin tunduk sama Allah. Tidak gampang makan apa kata orang, tidak mudah dimanipulasi, dan juga tidak pernah mau memanipulasi Tuhan. Kami berdoa minta hati yang mudah tunduk sama Kristus, hati yang bijaksana kau beri, karena banyak keputusan yang menanti, keputusan hidup pribadi, pekerjaan, keluarga, masa depan. Kami mau jadi orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kami juga tidak mau tergoda untuk terburu-buru sesuatu. Kalau Tuhan berkata belum waktu, supaya kami tidak masuk godaan yang nggak perlu. Tapi kalau memang sudah waktunya, kami tidak takut ya Tuhan. Dalam godaan berikan kepada kami ketabahan, ketaatan untuk tetap kami itu membuktikan kami terbuat dari emas yang tidak luntur oleh keadaan. Kami berdoa ya Tuhan, sebagian di antara kami akan diuji oleh api. Ya Tuhan, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, seperti Daniel yang dibawa Tuhan ke tempat tinggi malah ketemu dengan setan-setan Babilonia. Sebagian di antara kami ya Tuhan akan seperti Yusuf diangkat dari penjara masuk ke istana Firaun. Ada sebagian di antara kita di sini akan diberkati secara materi. Sebagian lagi akan diberkati dalam karir, menjadi ternama, menjadi dikenal di mana-mana, bahkan pelayanan semakin besar. Tapi kami nggak mau dari awal sudah jelas embrio DNA kami.
Kami ini bukan orang yang aji mumpung. Kalau Tuhan nggak jalan sama kami, kalau Tuhan nggak ada di tengah kami nggak melaku, kami nggak jalan, kami nggak akan berjalan ke depan, kami tidak akan terjang. Beri kami ketaatan seperti itu. Herder aja ngerti majikannya Tuhan. Kami tahu pencipta kami, penebus kami hidup. Kalau Tuhan tidak berjalan di depan, I'm not going in that direction. Sekalipun di depan situ ada susu madu, ada Kanaan, kalau Tuhan hanya utus malaikat, kalau engkau tidak berjalan dengan kami, jangan utus kami dari sini kemana. Kenapa bedanya kami sama orang dunia yang cari berkat? Kalau Tuhan tidak ke situ, mau di situ mengalir susu madunya, gua nggak ke sana. Kami tidak mau jadi orang yang aji mumpung. Tuhan sama dengan berkat. Tidak, kami tidak cari berkat, tidak cari mujizat. Kami hanya rindu untuk taat. Dari situlah berkat mujizat akan menyertai kami, kebajikan, kemurahan, itu terserah Tuhan. Jadikan jemaat ini seperti ini Tuhan dalam segala lakunya. Kami tidak akan jadi orang sembarangan ya Tuhan. Tidak semua kesempatan yang mengetuk pintu langsung kami akan terima mentah-mentah. No. Apalagi kalau Tuhan udah jelas bilang jangan. Apalagi kalau Tuhan nggak ngomong apa-apa ya kami nggak mau maju. Kalau Tuhan diam aja, kami jangan nekat. Kalau Tuhan seolah-olah tidak menggubris, tidak meresponi, itu berarti udah jelas. No answer is a no. Ajari kami taat. Beranikah kami taat sampai demikian rupa? Ajari kami taat dan mawas diri. So tahun ini ada berkat yang terjadi karena ketaatan. Dan ada berkat palsu yang terjadi, ya Tuhan Yesus, yang akan membuat kami tertipu. Kami tidak mau masuk ke area itu. Kami minta ya Tuhan Yesus, Kau jaga langkah kaki jemaat satu persatu. Tuhan terima kasih. Oh ramaka patayashi, iya ramatakama. Letakkan tangan di dada Anda Bapak Ibu Saudara. Saya akan doakan. Oh kita minta roh yang taat. Kita minta yang bisa berbahasa roh dengan saya. Oh ramakama yashi. Biarkan Roh Kudus yang berdoa untuk kita. Oh ramakama yashi. Iya nanamatakama yasanana. Iya ralamayasana namatakama yashi. Iya nanamaya maralamaya maralamatayasi. Minanamatakama ya maralamaya maralamata Gabayashana namata gabayashe ina namata gamaya maralama ramata gabayashana namaya ramaya ramaralama iyalaya nalamayaso iyalamayasana nalamayase analamayaso iyalamaya baralamayaso ina maralamaya maralamayaso iyalalaya nalamayaso nalamayase oramaya baralamayashana namaya ramaya ralamayase Jikalau bukan Engkau ya Tuhan, jikalau bukan Engkau yang berjalan bersama dengan kami tidak akan berjalan ke sana. Oh ramaya maralamaya ramaya 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 ramaya. Jika bukan Engkau yang berjalan dengan kami, oh haleluya. Ada lagu itu kan, jika bukan, oh haleluya. Oh ramaya ramaya inalamaya ramaya ramaya ramaya. Nyanyikan lagu ini. Tak mau berjalan, ku perlu Tuhan pimpin langkahku dalam kasih karunia. Setiap waktu berjalan dalam roh. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku untuk setiap waktu berjalan dalam roh. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku,
Bangsa jemaat ini yang kau kasih, setiap waktu berjalan dengan Roh Kudus-Mu, berjalan dalam Roh-Mu, dalam dunia kami. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahmu dengan kasih karunia-Mu. Setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan, pimpinlah aku denganku, pimpinlah aku, pimpinlah setiap waktu. Ini yang ku mau Tuhan, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Haleluya, Ramaya Son, Biarlah Ramaya Sanggaramu. So beautiful you are, Lord. Jesus, you are so beautiful. Ramaya Shira Raya Se, Ramaya Sandaramaya, Ramaya 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 So. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan jemaat ini. Roh Kudus, mereka Kau miliki. Haleluya. Come on, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Glory to Jesus. Haleluya. Haleluya. Come on. Haleluya. 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 I'm sure going to miss you. Pulang besok ke Surabaya, nggak sabar lagi untuk ketemu lagi di Jakarta ya. Nanti kita streaming dulu 2 minggu lagi. Kita belajar firman terus menerus, setia dalam pengembalaan, kembangkan visi kerajaan Tuhan lewat GMS di Jabodetabek. Amin. Love you so much. Love you so much. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sekali lagi nyatakan Tuhan. Come on. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah